What are you doing? Have you ever been kissed? Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Tom yang akan membahas berbagai alur cerita film yang ada di planet ini. Jika di Indonesia ada film Terlalu Tampan, maka di luar negeri ada film Look Dead Kill. Di mana dalam film Terlalu Tampan, tokoh utamanya memiliki ketampanan yang luar biasa yang membuat siapapun yang melihatnya mengakibatkan kesurupan, bahkan sampai masuk UGD. Nah, Look Dead Kill ini lebih parah lagi karena bukan hanya tampan dan kesurupan, tetapi sangat mematikan hingga siapapun yang melihatnya bisa langsung serangan jantung dan meninggal saat itu juga. Penasarin? Enggak? Langsung saja siapkan kopi, selimut, mata, telinga, pundak, lutut kaki kalian, karena film ini akan menambah kepercayaan diri kalian sepersekian detik. So, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai petualangan ini. Let's go! Film diawali dengan memperlihatkan seorang remaja laki-laki dengan balutan perban pakai kacamata dan bertopi yang menutupi seluruh kepalanya. Pemuda ini bernama Mac Rickarson yang ditemani kedua orang tuanya untuk melakukan terapi kepada dokter spesialis. Max mengatakan bahwa dia mengalami kelainan dan kelainan itu terletak di wajahnya yang terlalu tampan sehingga setiap orang yang melihatnya akan meninggal. Begitu pula ketika para dokter yang membantu persalinannya waktu itu seketika meninggal dunia. Ketika Max baru berusia 2 tahun, keluarganya memutuskan untuk pindah keluar kota, sebuah kota terpencil yang tidak dihuni banyak orang, untuk mengantisipasi jatuhnya korban lagi. Orang tuanya menutup wajah Max dengan perban, namun sang dokter tidak mempercayai cerita tersebut. Ia mengira bahwa Max sedang depresi dan berhalusinasi karena masa lalunya, sehingga dia bicara ngelantur seperti itu. Ketika perbannya dibuka, beberapa saat kemudian dokter itu pun meninggal seketika karena melihat wajah Max. Oh my God. Beberapa saat kemudian polisi datang dan meminta keterangan kepada orang tua Max terkait kejadian tadi, sementara polisi menyatakan bahwa penyebab kematian dari sang dokter adalah karena serangan jantung, namun penyebab sesungguhnya masih belum diketahui, karena kurangnya bukti-bukti tersebut. Pada akhirnya Max dan orang tuanya diizinkan pulang oleh polisi. Singkat cerita, malam pun tiba, orang tua Max memanggil satu-satunya temannya yang bernama Dan untuk makan malam bersama di rumahnya. Bukan hanya itu, orang tua Max juga meminta Dan untuk mengajak anaknya keluar rumah supaya dia mendapatkan teman lain gitu selain si Dan ini. Namun Max menolaknya karena dia tidak mau membuat orang meninggal lagi karena melihat wajahnya itu. Because all the girls are gonna want to swipe right on this, huh? Look like a frickin' burn victim had sex with a serial killer, guys. Karena frustasi, Max pun meminta Dan untuk memukul wajahnya dengan batu bata supaya ketampanannya hilang, namun dia menolaknya. Karena ini bukan permintaan pertama kali Max kepadanya, melainkan sudah beberapa kali dan sudah berbagai macam benda yang ia minta, dari mulai paku, martil, gagang sapu, gagang pantau, sapu lidi, hingga centong nasi pun dia minta. Merasa kehabisan cara, Max pun mencoba memancing amarah Dan dengan sengaja menjatuhkan ponsel miliknya. Dengan begitu, Dan pun terpancing emosi, lalu memukul wajah Max dengan batu bata hingga membuat Max tak sadarkan diri. Keesokan harinya, Max dan ibunya pergi ke sebuah rumah sakit untuk mengobati hidungnya yang patah akibat pukulan kemarin. Sedangkan di rumah sakit, dia bertemu dengan seorang perempuan yang sedang ikut mengantri juga. Namun belum sempat berkenalan, Max tiba-tiba buru-buru pergi karena takut ketampanannya dilihat orang. Kembali ke rumah, di sana sudah terdapat Dan yang berniat untuk meminta maaf kepadanya dan ingin menebus kesalahannya dengan mengajak Max bertemu dengan seorang perempuan bernama Erika di sebuah warung nasi Padang yang ada di Eropa sana. Oh my god. What's going on? Oh my god, dude. You're gonna kill it. Setelah mereka bertemu, Erika mengira kalau dirinya akan berkencan dengan Dan, namun pada kenyataannya Dan hanya menjodohkan mereka berdua. Setelah itu, Dan pergi meninggalkan mereka berdua dan datanglah seorang cowok pika sebelun bernama, kita panggil saja Tejo, untuk mengganggu mereka berdua. Saat itu, Max tidak sengaja menumpahkan minuman di depannya, dan Tejo dengan sengaja membersihkan tumpahan tersebut dengan wajah Max yang diperban itu, dan setelah kejadian itu, Erika pun meninggalkan Max sendirian.
Keesokan harinya Max berencana untuk mengakhiri hidupnya dengan cara menjatuhkan dirinya ke walungan, namun rencananya dapat digagalkan oleh seorang wanita yang kebetulan lewat di sana, dan ternyata wanita itu bernama Alex. Wanita yang ikut mengantri di rumah sakit kemarin. Setelah rencana bunuh diri itu digagalkan, Alex kemudian mengajak Max untuk pergi ke sebuah panti jompo dan mereka bersenang-senang bersama para penghuni jompo di sana. Romance novels. Dirty One. A personal walk with Alzheimer's. My descent. Setelah pulang ke rumah masing-masing, Max menceritakan pengalamannya tadi dengan Alex kepada Dan. Keesokan harinya, Max pergi lagi ke dekat jembatan untuk bertemu kembali dengan Alex. Tak lama kemudian akhirnya Alex datang dan Max langsung mengajak Alex untuk bermain ke rumahnya. Why not just spend a couple more hours with me? Start walking before I start saying no. Okay. Tiba di rumah, mereka pun berbicara dan saling jujur dengan keadaan masing-masing, di mana Max mempunyai wajah yang terlalu tampan yang sangat mematikan bagi siapapun yang melihatnya, dan Alex yang mempunyai penyakit kardiovaskular langka, di mana penyakit tersebut merupakan seperti penyakit gangguan pada jantung dan pembuluh darah yang sewaktu-waktu bisa membengkak ketika dirinya merasa sedih ataupun senang. Penyakit tersebut selalu berkembang setiap harinya, yang otomatis Alex ini tidak pernah merasakan sedih atau bahagia sejak kecil, yang mana itu sangat-sangat menyakitkan dirinya. This monitors heart rate and heart size. So you're fine? Setelah berbicara panjang lebar, mereka berdua pun pergi ke bioskop untuk menonton film sambil meminum khamar atau minuman-minuman beralkohol lah yang memabukkan dan haram. Dan pada suatu titik saat berada di kamar, mereka berdua pun terbawa suasana dan hendak akan ciuman, namun hal tersebut digagalkan oleh kemunculan orang tuanya, yang mana orang tua Max ingin memperkenalkan seorang wanita bernama Yusen, yang merupakan siswa pertukaran pelajar yang akan tinggal bersama mereka. Can you get a picture of us against this wall? That's a tree. Suatu hari saat Max dan kawan-kawannya pergi berkemah, kejadian tak terduga terjadi saat Max berciuman dengan Alex, di mana hal tersebut memicu naiknya tekanan jantung sehingga penyakitnya kambuh dan harus dilarikan ke rumah sakit. Tapi beruntungnya Alex masih bisa diselamatkan berkat teman-temannya yang segera melarikannya ke rumah sakit. Keesokan harinya Alex mengajak Max untuk menjenguk Rose, salah satu teman jomponya yang sedang sekarat, namun perasaan sedih terhadap Rose malah memperkeruh keadaan, di mana Alex mengalami pendarahan pada hidungnya karena perasaan yang tak tega ketika melihat Rose yang sekarat menahan perihnya rasa sakit. She shouldn't have to bargain away her dignity to die. Melihat hal itu, Max pun membuka perban mukanya dengan tujuan agar Rose meninggal lebih cepat. Setelah kejadian tersebut, Max pun dibuat bingung dengan menghilangnya Alex. Dan ternyata Alex sengaja menjauhi Max karena penyakit yang dideritanya semakin parah lagi. Dan sebagai permintaan maafnya, Alex meminta Max untuk pergi ke pesta dansa bersamanya untuk yang terakhir kalinya. Is there anything I can do? Or you could take me to that dance. Di tempat pesta mereka pun terlihat sangat bahagia, walaupun di sisi lain mereka sangat menderita karena penyakit yang dideritanya masing-masing. Hingga suatu waktu saat Alex mengalami pendarahan, dia berpura-pura pergi ke toilet. Di saat Max sendirian itulah tiba-tiba Dan dan teman wanitanya menghampiri Max. Sehingga kejadian tak terduga pun terjadi ketika si Tejo tiba-tiba datang dan menjahilinya dengan membuka perban Max. Sehingga si wanita yang melihatnya langsung meninggal saat itu juga. Beberapa saat kemudian terdengar sirine ambulans. Ternyata ambulans tersebut datang untuk menjemput Alex yang sedang sekarat. Atas kejadian tersebut, Max pun ditahan sementara di kantor polisi karena dituduh menjadi dalang kematian si wanita. Tapi karena tidak adanya bukti, akhirnya dia pun dibebaskan. Tak langsung pulang, Max pun langsung pergi ke rumah sakit untuk memastikan kondisi Alex. Tiba di sana, Alex pun langsung memberitahukan perihal kondisinya, yang dimana sejak kecil dokter sudah mendiagnosa bahwa Alex hanya akan bertahan sampai usianya 16 tahun saja. Namun pada kenyataannya hingga 17 tahun usianya sekarang, dia masih bertahan, dan itu merupakan suatu keajaiban yang tidak disangka-sangka olehnya. Dan ternyata sebelum bertemu dengan Max, Alex tidak pernah merasa sebahagia itu, karena seperti yang kita tahu, jika Alex merasa sedih atau senang, maka penyakitnya akan kambuh.
Dan dengan semua penderitaan yang telah terjadi, Alex pun meminta Max untuk membuka perbannya agar dirinya bisa meninggal lebih cepat dan tanpa rasa sakit. Tapi justru Max menolaknya dan seketika memarahinya. Tak lama kemudian dia pun pergi dengan rasa kecewa karena tidak mau kehilangan Alex. Sejak saat kejadian itu, Max tidak pernah mengangkat telepon dari Alex dan Max pun pergi menemui Dan untuk meminta saran darinya. Dan setelah diberikan beberapa kata-kata bijak yang didapatnya dari bahan Google, Max pun akhirnya sadar dan kembali menemui Alex. Pada akhirnya Max tak tega melihat Alex harus menderita kesakitan, dia pun perlahan membuka perbannya agar Alex bisa meninggal lebih cepat dan tanpa merasakan rasa sakit. Namun hal mengejutkan terjadi ketika Alex ternyata tidak mengalami reaksi apapun sebagaimana kebanyakan orang lainnya, dan justru Alex meninggal karena penyakit yang dideritanya sendiri. Dan ya emang sudah takdirnya atau dari sutradara kayak begitu. Help! Help! Setelah kematian Alex, Max pun kembali memulai terapi wajahnya. Sedangkan kasus kematian teman wanita Dan pun resmi ditutup karena ternyata dia meninggal disebabkan oleh ulahnya sendiri atau terlalu banyak meminum khamar yang mengakibatkan dirinya overdosis. Sehingga bisa disimpulkan bahwa orang-orang tersebut meninggal bukan karena melihat wajah tampannya Max, melainkan karena penyakit yang diderita oleh orang-orang tersebut. Maybe trying to live without these? Hey, so my parents thought it'd be a good idea if I apologize or... Oh, shit. Oh. Tamat dan film pun berakhir. Nah, itu tadi adalah alur cerita film dari Look Dead Kill atau Terlalu Tampan lah film Indonesianya mah. Gimana menurut kalian setelah menonton alur cerita filmnya? Jadi inginkah memiliki wajah yang tampan seperti si Mac ini? Atau malah pengen biasa-biasa aja gitu, yang penting tidak membuat orang kecelakaan, apalagi membuat orang sampai kehilangan nyawa begitu? Ya kalau saya mah mending tampan atau apalagi tinggal di negara kita tercinta ini, punya kasus apapun pasti banyak yang membela. Oke, baiklah segitu dulu cerita kita kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya Tom dan tim yang bertugas pamit undur diri. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.